Kami panggil nomor ibu yang selanjutnya, nomor 5 atas nama Ibu Anissa Ali dengan nomor naskah 8 dari PKPLK Kabupaten Situbondo. Dewi Sartika adalah putri kedua dari pasangan bangsawan, namanya ayahnya Raden Rangga Somanegara dan ibunya namanya Raden Ajeng Raja Permas. Nah, ayahnya adalah seorang wakil bupati dan ibunya juga termasuk sebagai bangsawan. Namanya bangsawan pada zaman dahulu, beliau bisa mendapatkan pendidikan mulai dari usianya 9 tahun. Dewi Sartika mendapatkan pendidikan di sekolah Belanda kelas 1. Tapi sayangnya Dewi Sartika hanya bisa bersekolah hingga tahun 1893. Sedih sekali, kasihan. Kenapa Dewi Sartika hanya bersekolah sebentar? Itu karena pada 21 Juli 1893 pada saat lomba pacuan kuda terjadi tragedi pengeboman besar yang sayangnya ayahnya Dewi Sartika dituduh sebagai dalang dari tragedi pengeboman tersebut. Kasihannya Dewi Sartika. Padahal Dewi Sartika memiliki cita-cita yang tinggi untuk menjadi seorang pengajar. Terlihat dari Dewi Sartika pada saat bermain peran di sekolahnya, pada saat sekolah bermain bersama teman-temannya, memerankan sebagai seorang guru. Pada saat terjadi tragedi pengeboman tersebut, Dewi Sartika dititipkan kepada pamannya yang bernama Raden Rangga. Kemudian ayahnya Dewi Sartika diasingkan ke tempat yang antah berantah, tidak tahu di mana. Keluarganya terpisah-pisah, hartanya juga dirampas. Dewi Sartika di rumah pamannya dianaktirikan, tidak sekolah, tidak boleh belajar, pokoknya tidak mendapat apa-apa yang seharusnya hak-hak anak-anak lain dapatkan. Tapi Dewi Sartika tidak menyerah. Dia tetap mendengarkan, diam-diam mendengarkan dari saudara-saudaranya yang ada di rumah pamannya, mendengarkan caranya ngomong bahasa Belanda, caranya berinteraksi dengan orang-orang Belanda, terus juga belajar menjahit dan menyulam. Di rumah pamannya, Dewi Sartika amat sangat sabar dan terus berjuang untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, untuk terus berjuang mengejar cita-citanya. Kemudian bertahun-tahun Dewi Sartika bersabar dan belajar. Dewi Sartika memutuskan untuk kembali ke rumahnya di Bandung. Di Bandung, Dewi Sartika bersama dengan suaminya mendirikan sekolah perempuan yang didukung oleh bupati pada saat itu. Nama bupatinya yaitu Raden Ajeng Ayu Marta Nagara. Di situ Dewi Sartika boleh diizinkan untuk membuka kelas perempuan sebanyak 60 orang siswanya di ruang wakil bupati. Kemudian hari demi hari, waktu demi waktu, Dewi Sartika mendapat dukungan yang lebih dari masyarakat di daerahnya, dari petinggi-petinggi di sana juga. Kemudian setelah itu, Dewi Sartika mengajarkan kepada siswinya untuk menjahit, membaca, menulis, berhitung, dan
terjadi perang kemerdekaan pada tanggal 21 Juli 1943. Dewi Sartika dan suaminya terpaksa mengungsi ke Cineam, ke daerah Cineam. Kemudian di tengah kecamuk perang itu, Dewi Sartika kemudian meninggal dan menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 63 tahun. Dan Dewi Sartika diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 1966. Dan terakhir dengan nomor undian 6 atas nama Ibu Lembul dengan nomor naskah 14 dari SMKN 4 Bondowoso. Surabaya adalah ibu kota provinsi Jawa Timur. Surabaya terkenal juga dengan sebutan sebagai kota pahlawan. Disebut sebagai kota pahlawan karena pada tanggal 10 November 1945 terjadi sebuah peperangan hebat antara arek-arek Surabaya melawan Inggris. Begitu hebatnya pertempuran ini hingga memakan banyak korban jiwa. Sehari sebelum pertempuran itu terjadi, tentara Inggris menyebarkan selebaran-selebaran melalui pesawat udara yang isinya adalah memerintahkan bahwa seluruh pemimpin Indonesia yang ada di Surabaya harus melaporkan diri, dan juga seluruh senjata yang dimiliki oleh pihak Indonesia di Surabaya harus diserahkan kepada Inggris. Selain itu, mereka juga meminta bahwa seluruh pemimpin Indonesia yang ada di Surabaya harus menandatangani penyerahan diri kepada mereka. Selebaran ini tentu saja membuat arek-arek Surabaya marah besar. Mereka merasa bahwa isi perintah ini sangat menginjak-injak harga diri rakyat Indonesia. Maka rakyat Surabaya tidak mengindahkan perintah ini. Karena perintahnya dilanggar, maka tentara Inggris pun menyerang kota Surabaya. Tetapi arek-arek Surabaya tidak menyerah. Mereka tetap berusaha berjuang sekuat tenaga dengan menggunakan semboyan merdeka atau mati. Semangat yang mereka miliki semakin besar dengan adanya semangat-semangat yang diberikan oleh para tokoh-tokoh lain di Surabaya. Di antaranya adalah Bung Tomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, serta kiai-kiai lain yang juga mendukung dan memberikan instruksi untuk berjuang. Semangat ini semakin terpompa dengan adanya siaran langsung dari Bung Tomo yang diputar beberapa saat sebelum peperangan itu dimulai. Saudara-saudara rakyat Surabaya, bersiaplah. Saat ini suasana genting, tetapi satu yang saya ingatkan, jangan mulai menembak. Kalau kita ditembak, baru kita akan menyerang. Ingatlah saudara-saudara,
Percayalah saudara-saudara, Tuhan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Rakyat Surabaya dan juga para tokoh saling bahu-bahu melawan Inggris. Pertempuran ini berlangsung selama 3 minggu dengan memakan korban jiwa sebanyak 6.000 hingga 16.000 pejuang dari Indonesia. Sedangkan dari pihak Inggris memakan korban sebanyak 600 hingga 2.000 tentara. Pertempuran 10 November 1945 ini merupakan tonggak bagi kita untuk tetap mempertahankan kemerdekaan. Mari berjuang, kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif agar perjuangan para pahlawan tidak sia-sia. Terima kasih. Assalamualaikum. Monggo ibu untuk bermusyawarah, ibu juri untuk bermusyawarah nanti untuk menentukan siapakah yang akan menjadi juara 1, 2, dan 3 dari masing-masing kabupaten. Baik Ibu, kami mohon izin untuk mengumumkan juara lomba bercerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit dari kami Dewan Juri tentang lomba cerita. Mungkin tahun depannya ada lomba cerita lagi, bisa dijadikan pengalaman hari ini. Ibu, sesuai dengan juknis bahwa berceritanya untuk usia SD kelas 1 sampai kelas 6. Nah, dari tadi memang yang kami nilai dari gestur tubuhnya sudah bagus, intonasinya sudah bagus, kemudian penjiwaannya sudah bagus. Mungkin terlupakan bahwa ibu bercerita kepada anak yang berusia SD. Semangat boleh, tetapi ketika bercerita kepada anak SD beda dengan bercerita kepada anak yang sudah SMP atau SMA. Ada sedikit-sedikit merayunya kalau nggak anak-anak. Kemudian ketika ibu bercerita ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan ketika ibu menghindari lupa seperti tadi. Ketika ibu bercerita, berilah poin-poin yang ingin ibu sampaikan. Saya ingin menceritakan bahwa Insinyur Soekarno itu lahir di sini. Kenapa biar anak saya yang usia SD tahu lahirnya di sini, siapa bapaknya, siapa ibunya. Kemudian diinti yang ibu ingin ceritakan adalah perjuangannya beliau. Jadi apa yang dihafal? Mungkin bergabungnya di apa tadi? Java ya. Nah, itu saja. Jadi urutan ketika dia berteman dengan siapa saja boleh, tetapi agar anak itu bisa paham, intinya anak itu tahu perjuangan Insinyur Soekarno, cari yang penting-pentingnya saja, menghindari lupa seperti tadi, ya. Kemudian juga ada lagi intonasi. Apa intonasi yang perlu kita buat? Misalnya perubahan di suara ketika berbicara menjadi tokoh Kartini, ayahnya, kemudian sahabatnya, bisa dibeda-bedakan. Kalau kita bercerita kepada anak SMA mudah dia mengerti, tapi kepada anak yang usia SD agar mereka ingat
sudah cukup, Ibu ada tangan sudah cukup. Baik, saya umumkan untuk penilaian prestasi karya bercerita dari Kabupaten Bondowoso dengan jumlah nilai 709 sebagai juara ketiga diraih dengan nomor 11. Kemudian dengan jumlah nilai 745 sebagai juara kedua dengan nomor 14. Ya, sudah tahu ya siapakah sang juara dengan nilai 806 sebagai juara satu dari mana ini dengan nomor 13. Baik, selanjutnya dari Kabupaten Situbondo dengan jumlah 720 sebagai juara tiga diraih oleh nomor 9. Sama. Kemudian jumlah nilai 809 dengan nomor 14 sebagai juara satu. Siapakah juara keduanya? Iya, nomor 8 dengan jumlah nilai 752. Demikian dari kami, Dewan Juri, Ketua Ibu Siti Nurjana Salatiati. Saya Ibu Namiati dan Sulos. Terima kasih.